Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Alasan mereka, diantara mereka dalam menolak pembagian tauhid, kata mereka pembagian tauhid menjadi 3 tidak ada di masa Nabi, masa sahabatnya. Maka kita katakan juga pembagian hukum Islam menjadi 5, wajib, mustahab, sunnah, makruh, haram, mubah, itu juga nggak ada di masa Nabi. Tolak dong. Kedua, tidak ada pembagian di masa Nabi mubtada khobar, man'unat dalam ilmu nahu. Nggak ada pelajaran nahu, berarti ditolak dong. Jawabannya, barakallahu fiik, ada pembagiannya kalau dia mau belajar. Yaitu dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya ini? Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Apa namanya ini? Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat. Walillahil asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini? Wajib mengesahkan Allah dalam ibadah, dan secara khusus disebutkan dalam meminta pertolongan. Bukankah ini menerangkan kepada kita bahwa kita wajib mengesahkan Allah dalam 3 hal ini? Yang perlu dikeluarkan dari kepala sebagian orang yang masih menolak pembagian tauhid menjadi 3 adalah sangkaan dia terhadap pembagian itu. Karena dia nggak paham apa yang dimaksud dengan pembagian. Akhirnya ada yang menyangka tauhid menjadi 3 adalah simbol akidah Trinitas. Ya. Ada pula yang memahami tauhid menjadi 3 berarti sifat Allah hanya 3. Sedangkan mereka menghafal tauhid sifat Allah ada 20. Masa cuma 3? Maka sebabnya adalah orang yang menjelaskan pembagian tauhid tadi kurang sempurna, sehingga audiennya menyangka dari pembagian tauhid menjadi 3 adalah simbol akidah Trinitas, atau bahwa Allah itu hanya memiliki 3 sifat. Maka kalau untuk orang awam, nggak perlu kita katakan tauhid terbagi menjadi 3. Kalau khawatir pemahamannya akan demikian, katakan saja dengan bahasa yang sama. Kita wajib mengesahkan Allah dalam 3 hal. Sama kan? Dalam 3 hal. Kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maka kita terangkan apa maksud rububiyah. Kita harus mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Tujuan dalam beribadah, tauhid uluhiyah. Kita harus mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita pun menerangkan kaidah-kaidah dalam bab asma wa sifat secara umum, baru dia paham. Oh, itu maksudnya. Karena ketika seorang ustaz berkata tauhid terbagi menjadi 3, dia pahami tauhid adalah Allah. Berarti sifat Allah terbagi menjadi 3. Cukup palih wayan. Sifat Allah heboh agai pegah. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal sedang menerangkan bahwa Allah harus diesahkan dalam 3 hal ini. Adapun sifat Allah tidak ada yang mampu membatasinya, sebagai nama Allah tidak ada yang mampu membatasinya. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan 99 nama, itu hadis menerangkan keutamaan orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan 99 nama Allah. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis aja kata para ulama, kalau mendikaji bisa lebih dari 99 nama Allah. Namun hadis itu menerangkan keutamaan orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan 99 nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau seperti itu diterangkan, maka dia tidak akan berkata lagi bahwa pembagian tauhid menjadi 3 adalah simbol akidah Trinitas, karena dia sudah paham maksud tauhid terbagi menjadi 3 tadi. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang profesor pengajar Masjid Nabawi sekarang, untuk membahas tauhid di tengah-tengah orang awam, itu enggak mesti bawa kitab Susalasa, kitab tauhid. Dan terkadang sebagian mereka kalau tahu nama penulisnya udah lari duluan. Urpaniyata Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab. Bawakan judul, tadabbur ayat suci Al-Quran. Bawa 1 ayat Al-Quran, kamu kupas di situ usul salasa. Bawakan 1 ayat Al-Quran, kupas di situ kitab tauhid. Kupas kitab Qawaidul Arba ketika menerangkan ayat itu. Tidak mesti dengan harus kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Itu kalau sedang mendidik santri, penuntut ilmu agama, agar tertata ilmunya. Tapi misalkan di kajian umum, yang notabene hadirnya adalah orang-orang yang sulit untuk dipakukan dengan kita.
bawakan satu ayat Al-Quran, kemudian tuangkan di dalamnya isi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Tuangkan di dalam penjelasannya isi kitab Tauhid. Dengan mendengar kajian tersebut dia paham tauhid, dia jadi paham syirik, jadi paham prinsip beragama, dan jadi paham apa itu bid'ah. Nah, wallahu a'lam.